Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 864. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lagi pula jiwa seperti itu sangat enak untuk kursi ini. Senior, jadi tujuanmu duduk di sini adalah untuk melahap jiwa, kata Kincen. Ahem, melahap jiwa itu hanyalah hobi kecil dari kursi ini. Tujuan dari kursi ini adalah untuk mencegah orang dari dunia bawah memasuki dunia melalui lorong tersebut. Tentu saja itu juga untuk mencegah orang dari dunia untuk tidak memasuki dunia bawah. Oh, penjaga dunia bawah. Kata Kincen, dia menatap patung batu hitam itu. Jika dia tidak melihat kengerian dari pihak lain, Kincen secara alami tidak akan percaya bahwa patung batu hitam yang tidak mencolok ini akan menjadi keberadaan yang menakutkan yang menjaga gerbang dunia bawah. Ngomong-ngomong, jiwamu sangat murni, kursi ini siap untuk menyicipinya. Tetapi tiba-tiba cahaya guntur muncul dan hendak membawa tubuhmu pergi. Tentu saja kursi ini tidak setuju. Kamu sudah menjadi orang mati, dan jiwamu secara alami akan dipindahkan ke dunia bawah. Bagaimana Anda bisa dibawa pergi secara pribadi? Dan ada sedikit konflik di antara kita. Tentu saja kursi ini adalah penjaga yang sangat baik, dan pihak lain telah bekerja sangat keras untuk membawamu pergi. Ini tidak mudah, oleh karena itu kursi ini membiarkan pihak lain mengambil tubuhmu. Jadi, jika kamu mencari jenazahmu di sini, itu tidak akan ditemukan karena tubuhmu tidak ada di sini. Karena pada saat itu tubuh dan jiwamu dibawa oleh sebuah cahaya putih, itu nampaknya bergabung bersama, membentuk keadaan yang sangat aneh. Saat itu saya sepertinya juga melihat sebuah buku, tetapi kemudian cahaya putih jiwa dan ragamu diambil oleh pihak lain. Mendengar itu Kincen berdiri diam, hatinya terselip di lautan badai. Dia selalu berpikir bahwa dia terlahir kembali di tubuh ini karena buku kuno. Tetapi sekarang Kincen tahu bahwa sosok Gunturlah yang membawanya. Dengan cara ini, sejak 300 tahun yang lalu, sosok Guntur mengetahui identitasnya. Dengan cara ini, pihak lain juga tahu tentang mengambil tubuh ini sendiri. Salah. Tetapi kemudian Kincen menggelengkan kepalanya. Dia sudah sedikit bingung. Berita yang dia ketahui sekarang adalah bahwa sosok Guntur itu kemungkinan besar adalah ayahnya, yaitu suami dari ibu fisik ini, yaitu Qin Yueqi. Dengan kata lain, sosok Kincen, tubuh yang direbutnya sekarang ini sebenarnya adalah putra dari sosok Guntur itu. Tetapi jika demikian, pihak lain sangat kuat. Mengapa dia membiarkan putranya mati selama ujian dan kemudian membiarkan dirinya dilahirkan kembali? Apakah untuk melatih putranya sendiri atau membiarkan jiwanya menggantikan putranya sebagai makanan? Tetapi ini bahkan lebih tidak bisa dijelaskan. Karena pada akhirnya, dia yang sekarang yaitu diri di kehidupan sebelumnya yang sepenuhnya menempati tubuh fisik ini. Jiwa asli Kincen telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya. Dengan kata lain, Kincen saat ini telah menjadi pemilik tubuh fisik yang sebenarnya. Jika sosok Guntur ini benar-benar eksistensi yang bahkan ditakuti oleh penjaga dunia bawah dan Master Top yang bisa menekan Lord of the Abyss, bukankah dia bisa melihat ini? Kincen sendiri agak bingung. Atau dengan kata lain, dirinya di kehidupan sebelumnya sebenarnya berhubungan dengan dirinya di kehidupan sekarang. Mata Kincen tiba-tiba memancarkan cahaya cemerlang. Itu benar. Dalam kehidupan Kincen sebelumnya, Kincen adalah seorang yatim piatu. Dia tidak tahu pengalaman hidupnya. Dan dia juga tidak tahu siapa orang tuanya. Dan dia tidak pernah melihat orang tuanya. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya mengandalkan usahanya sendiri untuk menjadi master garis keturunan, master pemurnian, master alkemis, dan juga master formasi paling menonjol di benua Tianwu. Tidak ada yang aneh tentang semua ini. Satu-satunya hal yang aneh adalah pembuluh darah Kincen yang terbuang. Kincen di kehidupan sebelumnya sudah menjadi master bloodline teratas di daratan. Kincen dapat memperbaiki atau bahkan meningkatkan. Namun, pembuluh darahnya yang tidak terpakai itu sangat aneh. Tidak ada satu dalam sejuta orang. Seluruh benua Tianwu tidak dapat menemukan orang kedua dengan pembuluh darahnya yang tidak terpakai.
dan tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki. Oleh karena itu, Qinchen hanyalah basis kultivasi puncak martial sovereign di kehidupan sebelumnya. Untuk mengubah takdirnya, Qinchen bahkan memasuki tanah terlarang sendirian. Tanah terlarang itu adalah tempat yang bahkan martial emperor akan jatuh di dalamnya. Tetapi Qinchen bukannya mati di dalamnya setelah Qinchen memasuki alam rahasia itu. Binatang suci dan binatang buas yang ada di dalamnya yang tak terhitung jumlahnya di tanah terlarang itu tidak menyakitinya. Sebaliknya, dia malah memperoleh buku kuno misterius dan juga rahasia keterampilan warisan Kaisar Dewa 9 Bintang. Di kehidupan sebelumnya, Qinchen hanya berpikir bahwa dia beruntung. Tetapi sekarang ketika dia mengingatnya kembali, semua ini terlalu aneh dan nasibnya terlalu menguntungkan baginya. Selain itu, setelah menerobos ranah alam suci sebelumnya, Qinchen juga mencari dunia rahasia dari kehidupan sebelumnya di tanah terlarang. Tetapi tidak peduli bagaimana dia mencarinya, reruntuhan dan tanah terlarang tempat dia mendapatkan buku kuno misterius itu di kehidupan sebelumnya, itu benar-benar telah hilang. Tidak dapat menemukannya, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Semua ini mengungkapkan bahwa kehidupan sebelumnya sangat istimewa dan luar biasa. Mungkinkah takdirku diatur oleh seseorang? Kata Qinchen, dia mengerutkan kening dan bergumam. Bahkan jika pihak lain adalah keluarga terdekatnya, dia akan sangat kesal ketika memikirkan perasaan takdir yang diatur. Tidak ada orang yang ingin dikendalikan oleh orang lain. Bahkan seorang anak tidak akan pernah suka orang tuanya mengendalikan kehidupannya sendiri. Siapa tahu patung batu hitam itu tiba-tiba berkata, "Tidak ada yang bisa mengatur nasibmu, bahkan orang itu." Mendengar itu, Qinchen segera menoleh dan melihatnya dengan ragu. "Meskipun aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, aku juga sangat penasaran setelah kamu dibawa pergi oleh orang itu. Aku menghitung nasibmu secara khusus, tetapi aku terkejut menemukan bahwa aku tidak dapat menghitung nasibmu sama sekali." Patung batu hitam itu bergumam, "Kamu jelas hanyalah seorang martial sovereign dari umat manusia. Sebenarnya, kamu bisa dengan mudah dihitung oleh kursi ini, karena bahkan guru suci pun tidak bisa lepas dari perhitungan kursi ini. Tetapi takdirmu sangat kabur. Bahkan kursi ini juga menemukan bahwa meskipun orang itu tidak datang untuk membawamu pergi, sebenarnya kamu tidak akan pernah ditelan oleh kursi ini dan jiwamu tidak akan memasuki dunia bawah." Patung hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Karena kursi ini berada di sungai panjang dunia bawah, kamu belum pernah melihat sosokmu sama sekali. Siapapun yang jatuh di benua Tianwu pasti akan memasuki dunia bawah dengan jiwanya. Dan kursi ini adalah penjaga dunia bawah. Kursi ini dapat dengan mudah menghitung, tetapi Anda jelas jatuh di Dead Cannon. Tetapi takdir Anda tidak memiliki persimpangan dengan dunia bawah. Kursi ini telah menjaga tempat ini selama ratusan juta tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi kursi ini belum pernah melihat kejadian seperti ini. Sepertinya kamu adalah orang yang tidak ditoleransi oleh dunia bawah." Patung hitam itu mengungkapkan rasa ingin tahu yang mendalam. "Dan saya juga sebenarnya benar-benar bertanya-tanya siapa Anda dan mengapa orang itu membawa Anda pergi. Tetapi sekarang tampaknya Anda bahkan tidak mengetahui keraguan ini." Patung hitam itu berkata dengan bingung, "Nasibmu tidak bisa dihitung sama sekali. Ini sangatlah aneh." "Nasibku tidak bisa dihitung," gumam Qinchen. Dia ingat apa yang dikatakan sosok guntur sebelumnya, dan hanya setelah dia menjadi ranah yang mulia, dia akan memahami kebenaran tentang masalah ini. Matanya tidak bisa membantu tetapi membeku. Mungkinkah setelah melangkah ke ranah yang mulia, dia bisa mengintip rahasianya sendiri? Banyak hal dengan kekuatannya saat ini tidak bisa melihatnya dengan jelas. Paling tidak, jika Anda menjadi ahli yang mulia, Anda akan dapat memasuki sungai waktu dan bahkan memasuki sungai takdir sesuai dengan aturan takdir yang telah Anda kuasai untuk memeriksa masa lalu Anda dan menghitung takdir Anda sendiri. Tetapi sekarang Qinchen tidak bisa berbuat apa-apa. "Kekuatanku belum cukup," kata Qinchen. Dia berkata di dalam hati. "Ngomong-ngomong senior, asal dari apa yang kamu katakan sebelumnya?" tanya Qinchen lagi. "Karena kamu, aku bertarung dengan orang itu, tetapi orang itu memberiku, oh tidak, ini adalah hatiku yang baik, dan aku tidak ingin menyakiti jiwamu yang murni. Itu sebabnya aku tidak peduli dengan itu dan berhenti dengan sengaja. Belakangan seseorang meminta kursi ini,
untuk menyerahkan beberapa asal-usul untuk memelihara jiwa Anda. Memikirkanmu, kursi ini tidak mudah. Jadi, kursi ini mengeluarkan beberapa asal kematian, memberi makan jiwamu. Jika tidak, mengapa menurutmu kamu bisa menguasai aturan kematian begitu cepat? Kata patung batu hitam itu. Tanpa diduga, aku bisa menguasai aturan kematian itu ternyata karena kamu, senior. Terima kasih, senior, atas bantuan Anda. Kata Qin-chen. Dia berkata dengan hormat. Dia juga mendengar bahwa penjaga dunia bawah ini telah dibeli pelajaran oleh sosok guntur itu. Jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan beberapa asal ini. Tetapi Qin-chen tidak akan mengatakan hal seperti itu, karena itu hanya akan memalukan untuk mengatakannya. Oke, jangan berkata lagi. Apalagi yang ingin kamu ketahui. Jika kamu menanyakan identitas orang itu, maka jangan tanyakan padaku. Karena orang itu tidak memberitahumu. Secara alami, aku juga tidak akan mengatakannya. Adapun hal-hal lain, saya kira Anda akan baik-baik saja. Cepat pergi sekarang dari sini. Ini bukan tempat yang bisa kamu tinggali. Kata patung batu hitam itu. Senior, junior punya satu pertanyaan lagi. Itu adalah tentang teman junior. Di masa lalu, untuk menemukan junior, teman junior pernah turun ke lembah kematian ini. Tetapi junior tidak dapat menemukan tubuhnya sekarang. Saya ingin tahu apakah senior dapat mengetahui di mana tubuhnya. Kata Qin-chen dengan khawatir. Dia takut jiwa Jiwuxu akan ditelan oleh patung batu hitam ini. Temanmu, biarkan aku berpikir tentang hal itu. Aku telah menelan terlalu banyak jiwa selama bertahun-tahun dan aku tidak tahu yang mana temanmu. Kata patung batu hitam itu. Nampaknya dia sedang berpikir. Mendengar itu Qin-chen langsung kaget dan napasnya langsung berfluktuasi. Tidak, aku hanya bercanda denganmu. Dalam 300 tahun terakhir, banyak orang telah memasuki dasar Dead Cannon, tetapi tidak banyak yang berhubungan dengan Anda. Saya ingat total ada 5 orang, 2 wanita dan 3 pria yang memasuki Dead Cannon ini yang berhubungan dengan Anda. 2 wanita? Qin-chen langsung terkejut. Ya, kedua wanita itu sangat dekat. Mereka seharusnya adalah saudara kembar. Dan mereka berhubungan dengan takdirmu, kata patung batu hitam itu. Oh, itu adalah Sangguan Sinner dan Sangguan Waner, kata Qin-chen. Dia tiba-tiba merasa bahwa Sangguan Waner memang memasuki Dead Cannon untuk menemukan dirinya sendiri. Dan dia juga mendapatkan batu hati ajaib di Dead Cannon ini. Adapun Sangguan Sinner itu pasti untuk menemukan tubuhnya. Bagaimana dengan ketiga pria itu? Salah satunya pasti adalah Mo Yuanbei, yang juga datang untuk menemukan dirinya sendiri. Dan yang satunya lagi pasti adalah Jiwuxu. Dan yang lainnya, apakah itu Peng Xiaoyu? Senior, dari ketiga pria itu, 2 dari mereka seharusnya keluar hidup-hidup. Tetapi setelah satu memasuki Dead Cannon, tidak ada berita sama sekali. Orang ini bernama Jiwuxu, kata Qin-chen. Dia berkata dengan gugup. Tenanglah, kursi ini mengatakan bahwa kursi ini tidak menelan temanmu. Kursi ini tidak akan mengambil inisiatif untuk membunuh orang, apalagi seseorang yang berhubungan dengan takdirmu. Kursi ini tidak ingin dikutuk oleh para dewa karena mengganggu takdirmu. Merusak kursi ini, itu akan merusak 10.000 tahun kerja keras. Saya tahu orang yang Anda bicarakan. Dari ketiganya, 2 diantaranya tidak bisa masuk jauh ke Dead Cannon. Mereka berdua tidak punya pilihan selain kembali. Tetapi salah satu dari mereka tidak kembali ke benua Tianwu. Orang itu tampaknya adalah pewaris dari garis keturunan teratas tertentu. Dia memiliki aura ahli teratas surgawi. Apakah Anda berbicara tentang dia? Ya, itu dia senior. Namanya adalah Jiwuxu. Dia adalah sahabat generasi muda, kata Qin-chen. Dia seketika menjadi bersemangat. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dia menggunakan basis kultivasi Martial Emperor. Dia terus memperbaiki rantai di ngarai kematian ini dan sedikit akrab dengan roh kematian. Hanya dalam 10 tahun dia telah menerobos ke puncak Martial Emperor dan dia telah menerobos ke daerah dekat Setik. Ketekunannya memang agak kuat. Meski ditempatkan di dunia bawah, dia tetaplah orang nomor 1. Namun saat itu dia masih ingin masuk lebih dalam. Akan tetapi dengan kekuatannya, itu hanyalah mencari kematian. Jika dia terus melanjutkan masuk lebih dalam, maka dia pasti akan mati. Akan tetapi pada saat-saat kritis, kekuatan warisan Bloodline di tubuhnya berperan, membuka jalan menuju surga, dan dia mampu naik ke surga. Saya ingat dia tidak mau naik saat itu, tetapi dia hanya ingin terus maju. Sayangnya, saluran naik tidak berada di bawah kendalinya.
Ya, jadi dia sudah naik ke surga sejak 300 tahun yang lalu. Anda secara alami tidak akan menemukannya di daratan ini. Kata patung batu hitam itu. Apa? Jiwuxu, apakah dia sudah naik ke surga? Kata Qingchen, dia tertegun di tempat. Dia memikirkan kemungkinan Jiwuxu yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Ya, dia telah naik ke surga, dan dengan bakat pria itu, dia juga telah menguasai sebagian dari kekuatan kematian, serta warisan garis keturunan teratas, dan dia dipanggil ke surga oleh kekuatan leluhurnya. Saya pikir, basis kultivasinya tidak lemah sekarang. Ketika Anda memasuki surga, Anda harus mendengar tentang dia. Orang seperti dia pasti akan dikenal selama dia masih hidup. Kata patung batu hitam itu, rupanya dia juga sedikit terkesan dengan bakat Jiwuxu. Memang di Dead Canon sangat kaya, sehingga bahkan Master Suci mungkin tidak bisa masuk lebih dalam. Tetapi Jiwuxu, dia menerobos kedalaman Dead Canon hanya dengan basis kultivasi puncak Martial Emperor. Dan itu membuat patung batu hitam ini secara alami akan terkesan. Wuxu, aku tidak menyangka kamu telah naik ke surga sejak lama. Itu bagus, karena Anda membuka lorong surga dan memasuki surga melalui kekuatan garis keturunan leluhur Anda. Kemungkinan besar Anda akan diperhatikan oleh orang-orang dari keluarga Ji di surga. Ngomong-ngomong, aku juga akan mencari Jiruyu di rumah keluarga Ji di surga. Tetapi aku juga ingin melihat keadaanmu. Kata Qingchen, dia sangat senang untuk Jiwuxu. Anak muda, kamu harus tahu semua yang ingin kamu ketahui. Sekarang kamu boleh pergi. Aku telah terganggu olehmu begitu lama. Saatnya istirahat. Setelah begitu banyak energi, aku bahkan tidak memakan satu jiwa pun. Ini merupakan nasib buruk. Kata patung batu hitam itu. Terima kasih senior, karena telah memberitahuku. Kata Qingchen, dia melengkungkan tangannya dan mengalihkan pandangannya, tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya dia tersenyum lalu berkata, Senior, kamu adalah penguasa dunia bawah. Anda telah berada di sini selama bertahun-tahun. Kekuatan kematian ini kebetulan junior sangat tertarik. Jadi junior ingin meminta senior memberi beberapa saran. Jalan kematian, apakah Anda menyukai metode kursi ini untuk melindungi tulang? Patung batu hitam itu berkata, jangan dipikirkan, perilakumu dan berkelanjutan itu baik. Tetapi bagaimanapun juga, kamu hanyalah ras manusia. Dan aura kematian tidak cukup kuat untuk memotivasi mayat guru suci. Dengan kultivasimu, penguasa puncak di puncak taperi suci surgawi, mayat itu tidak akan banyak membantu Anda, bukan? Senior, junior ini hanya ingin mencoba, kata Qingchen dengan tulus. Dia juga menyukai kemampuan patung batu hitam itu untuk mengendalikan mayat guru suci. Mayat guru suci itu kokoh dan juga cukup kuat, meskipun mereka kekurangan banyak kekuatan supernatural. Qingchen juga ingin bisa untuk mengendalikan mayat guru suci ini. Karena sekarang Qingchen telah menyinggung banyak kekuatan di surga. Qingchen tidak berani membayangkan apa yang akan menyebabkan kegemparan besar di surga karena apa yang dia lakukan setelah percobaan di surga. Oleh karena itu, Qingchen harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak mudah untuk menerobos ranah guru suci. Itu membutuhkan banyak sumber daya. Jadi, Qingchen melihat mayat guru suci sebelumnya dan dia langsung tertarik. Jika dia bisa mengendalikan mayat guru suci ini, maka itu akan setara dengan Qingchen memiliki ahli guru suci di sisinya. Tentu saja Qingchen akan lebih percaya diri. Baiklah kalau begitu, karena kamu ingin mencobanya, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Adapun keberhasilan ataupun kegagalan itu terserah Anda. Kata patung batu hitam itu, nampaknya dia terlalu malas untuk diganggu dan dia berkata dengan langsung, terima kasih senior. Kata Qingchen, kemudian dia tidak berbicara lagi. Dia kemudian mengguncang sosoknya dan muncul di atas. Kata Qingchen, dia kemudian tidak berbicara lagi. Kata Qingchen, kemudian dia tidak berbicara omong kosong. Dia mengguncang sosoknya dan muncul di langit di atas sungai tulang. Segera napas kematian di tubuhnya menyebar. Dalam buku asal-usul, peradaban kematian muncul dan langsung menyebar ke dasar sungai tulang dan mulai berkomunikasi dengan mayat guru suci. Gemuruh, seketika mayat guru suci di sungai tulang itu mulai terangsang. Segera mayat guru suci itu muncul di hadapan Qingchen. Mayat guru suci ini saat ini telah kehilangan kendali dari patung batu hitam. Itu hanya tergantung di depan Qingchen.
seperti hidup tanpa tanda-tanda pembusukan. Ini adalah mayat guru suci yang sangat kuat. Qin Chen dapat merasakan bahwa ketika pemilik mayat ini masih hidup, dia bukanlah karakter yang baru saja memasuki ranah guru suci, tetapi merupakan seorang pemimpin di antara guru suci. Dia setidaknya adalah tahap tengah guru suci. Kalau tidak, tulangnya tidak akan sekuat ini. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.